Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ayuning Dewi dari kelas 11 MIPA 4 nomor presensi 35 dari SMAN Negeri 3 Mojokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau lebih sering dikenal dengan nama R.A. Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi. Beliau lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Beliau berasal dari keluarga priai atau bangsawan Jawa. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. R.A. Kartini memiliki orang tua bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosro Ningrat atau seorang pati yang diangkat menjadi Bupati Jepara pada saat Kartini lahir, dan ibunya bernama M.A. Ngasiro, seorang guru agama di Telukawur, Jepara. R.A. Kartini wafat di Rembang, Hindia Belanda pada tanggal 17 September 1904 pada umur 25 tahun. R.A. Kartini memiliki hobi membaca. Tiada hari tanpa membaca. Semua buku termasuk surat kabar dibacanya. Kalau ada kesulitan dalam memahami buku-buku dan surat kabar yang dibacanya, ia selalu menanyakan kepada bapaknya. Melalui buku inilah Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa. Lalu timbul keinginannya untuk memajukan wanita Indonesia. Karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Selain itu, ia juga menaruh perhatian pada masalah sosial yang terjadi. Menurutnya, seorang wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan hukum. Dan juga wanita tidak hanya di dapur, tapi juga harus mempunyai ilmu. Ia memulainya dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Beliau mengawali perjuangannya dengan mendirikan sekolah untuk wanita di Jepara. Sekolah tersebut mengajarkan cara menjahit, menyulam, memasak, dan lainnya. Bahkan untuk mewujudkan keinginannya dalam memajukan wanita Indonesia, Kartini berencana melanjutkan pendidikan di Batavia atau negeri Belanda. Namun keinginan tersebut ditolak oleh orang tuanya, meski pemerintah Belanda telah memberikan beasiswa kepada Kartini. Dalam mencegah kepergiannya, orang tua Kartini memaksanya untuk menikah dengan seorang bupati di Rembang bernama Raden Adipati Djoyo-Diningrat. Beruntungnya, suami Kartini bisa memahami cita-cita mulianya. Suaminya memberi kebebasan untuk Kartini mendirikan sekolah wanita pertama di sebelah kantor pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 1931. Di Jomblang, Semarang, itu merupakan sekolah pertama perempuan yang menerima subsidi pemerintah Belanda. Di tahun pertamanya, sekolah Kartini mampu menampung sekitar 112 orang siswi usia 7-13 tahun dengan lama pendidikan 2 tahun. Jumlah ini terus meningkat seiring tahun sampai 1920-an. Anak-anak perempuan yang menuntut ilmu di sekolah ini sudah mencapai lebih dari 200 orang dengan lama pendidikan 7 tahun. Ini yang didirikan di Jakarta di bawah Vereniging Batavia's Kartini School atau Perhimpunan Sekolah Kartini Batavia, menjadi jaringan sekolah pertama yang mau menampung anak-anak yang tidak mampu masuk sekolah Kartini. Oleh perhimpunan ini, anak-anak putih dari kalangan menengah dikumpulkan di sekolah Kemajuan Istri School yang dikategorikan sebagai sekolah pribumi kelas 2. Keadaan di sekolah Kartini perlahan berubah setelah 1928. Partisipasi perempuan dalam kebangkitan nasional kali itu berperan memasukkan guru-guru perempuan pribumi ke dalam jajaran pengurus sekaligus tenaga pengajar di sekolah Kartini. Nah, habis gelap terbitlah terang adalah buku atau kumpulan surat yang ditulis oleh Kartini. Kumpulan surat tersebut dibukukan oleh J.H. Abendanon dengan judul Dor Duisternis Tuchlich. Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada teman-temannya di Eropa. Abendanon saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku ini diberi judul Dor Duisternis Tuchlich yang arti harfiahnya dari kegelapan menuju cahaya. Buku dikumpulkan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Buku ini dicetak sebanyak 5 kali. Pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini. Kartini mendapatkan inspirasi dari kalimat kitab sucinya Mina Dulmati Ilan Nur.
Nah, ada 8 sikap positif era Kartini yang patut diteladani di zaman sekarang, yaitu mudah berbaur di masyarakat. Lahir dari keluarga bangsawan tidak lantas membuat era Kartini menjaga jarak dengan masyarakat non-bangsawan. Sebaliknya, ia mudah dan mau bergaul dengan siapa saja. Yang kedua itu sederhana, dan yang ketiga itu pengasih. Lalu, Kartini juga seseorang wanita yang berani dan sangat menghormati orang tua. Nah, Kartini pun juga memiliki sifat yang tangguh. Dan yang terakhir, Kartini memiliki sifat yang cerdas karena sejak kecil Kartini suka membaca berbagai macam buku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.